Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Sinar matahari di Pemalang siang itu terasa berbeda. Bukan hanya karena udara lebih panas dari biasanya, tetapi karena suasana hati Anggi dan teman-temannya yang penuh semangat dan harap. Hari ini, mereka resmi menjadi alumni SMA negeri di kota kecil itu. 3 tahun berseragam putih abu-abu kini hanya tinggal kenangan, berganti dengan kenyataan dunia orang dewasa yang keras menanti di depan. Di bawah pohon beringin yang menjadi saksi banyak cerita masa remaja mereka, Anggi, Reno, Wulan, dan Dimas berkumpul. Mereka duduk santai di atas motor masing-masing, menikmati es teh manis dari warung sebelah sekolah. Jadi beneran, Gi? Kita berangkat minggu depan? Tanya Reno, sambil menghembuskan asap rokok ke udara. Anggi mengangguk. Iya, aku udah ngomong sama ibu. Tiket bus udah dibeli. Berangkat minggu pagi. Wulan menyesap es tehnya lalu berkata, aku juga udah pamit sama bapak. Beliau berat ngelepas, tapi ngerti, kita kan mau cari masa depan. Dimas mengangguk, namun sorot matanya tampak sendu. Aku bakal kangen kampung ini. Tak ada yang menanggapi. Dalam diam, keempatnya sama-sama menyadari bahwa langkah mereka akan mengubah jalan hidup masing-masing. Tapi keputusan sudah bulat. Bertahan di kampung hanya berarti mengulang siklus lama. Bertani, berdagang kecil-kecilan, atau menjadi buruh serabutan dengan penghasilan pas-pasan. Minggu pagi itu, matahari baru saja menyembul ketika keempat sahabat itu naik ke atas bus ekonomi yang penuh sesak. Suasana bus riuh oleh suara pedagang asongan, musik dangdut dari tape tua, dan anak-anak kecil yang menangis. Anggi duduk di sebelah jendela. Ia memandang keluar, melihat sawah-sawah menghampar, rumah-rumah kayu kecil, dan jalanan berbatu perlahan-lahan menghilang dari pandangan. Setiap kilometer yang dilalui seperti mengupas satu lapis kenangan masa kecilnya. Perjalanan panjang terasa melelahkan. Mereka berhenti beberapa kali di warung-warung pinggir jalan hanya untuk membeli air mineral dan gorengan. Tapi semangat di dada mereka mengalahkan semua rasa letih itu. Setibanya di Cikarang, mereka langsung disambut pemandangan asing. Gedung-gedung pabrik menjulang, jalanan dipadati truk-truk kontainer, dan orang-orang lalu lalang dengan wajah lelah. Kota ini jauh dari bayangan mereka tentang perantauan. Ini bukan tempat untuk bermimpi, ini tempat untuk bertahan hidup. Hari pertama, mereka berjalan kaki menyusuri kawasan industri, mencari lowongan pekerjaan. Banyak pabrik menempelkan papan bertuliskan, dibutuhkan operator produksi. Namun, hampir semua mengharuskan membawa surat lamaran, fotokopi ijazah, SKCK, dan persyaratan lain. Mereka menghabiskan waktu 2 hari bolak-balik mengurus berkas dan mencari informasi. Uang mereka menipis hanya untuk makan seadanya. Nasi bungkus dengan lauk tempe atau mie instan. Tidur pun mereka di emperan musola atau taman kecil, beralaskan jaket tipis. Hari ketiga, keberuntungan mulai berpihak. Mereka diterima di sebuah pabrik komponen elektronik yang cukup besar. Ada rasa haru campur bangga saat mereka mengenakan seragam biru tua bertuliskan nama perusahaan. Setelah urusan kerja beres, giliran mencari tempat tinggal. Berbekal petunjuk dari satpam pabrik, mereka berjalan ke arah pinggiran kawasan industri, melewati jalanan sempit yang sebagian rusak, menuju deretan rumah petak dan kos-kosan murah. Disitulah mereka bertemu Pak Slamet, pemilik sebuah kos tua yang terletak agak tersembunyi di antara pepohonan bambu. Bangunannya tampak kumuh, ket tembok mengelupas, dan koridornya sempit serta pengap. Tapi dengan biaya sewa yang hanya seperempat dari gaji bulanan, mereka tak banyak pilihan. Kalau mau, langsung bayar sebulan di muka. Kosong semua di lantai atas, ujar Pak Slamet, memperlihatkan deretan kamar kecil berdinding triplek dan berlantai semen kasar. Tanpa banyak pikir, mereka menerima. Kamar Anggi berada paling ujung, bersebelahan dengan kamar mandi umum. Suasana di lantai atas kos itu agak aneh. Mungkin karena sunyi, mungkin juga karena bangunannya yang tua dan terasa sepi. Namun,
Rasa lelah dan kebutuhan akan tempat bernaung lebih besar daripada rasa tidak nyaman itu. Malam pertama di kos, mereka tidur di atas tikar tipis beralas koran bekas. Lampu neon kecil di lorong berkedip-kedip, menambah kesan suram. Tapi di tengah keterbatasan itu, mereka merasa memiliki satu sama lain. Keempatnya berjanji akan saling menjaga, seperti keluarga. Hari-hari pun berlalu dengan cepat. Rutinitas mereka hampir sama setiap hari. Bangun pukul 5 pagi, berangkat kerja sebelum matahari terbit, bekerja selama 8 jam, kadang lebih jika ada lembur, lalu pulang dalam keadaan letih. Kadang-kadang, saat hari libur, mereka pergi ke alun-alun Cikarang, duduk-duduk sambil makan jajanan kaki lima. Atau, mereka hanya menghabiskan waktu di kos, ngobrol tentang kampung halaman, bercanda, dan bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Suatu sore, saat mereka duduk di beranda kos, Reno membuka obrolan serius. Kalau nanti kita udah punya cukup uang, kita buka usaha sendiri aja di kampung. Capek tahu kerja kayak robot gini tiap hari, katanya sambil menggigit kerupuk. Wulan mengangguk bersemangat. Aku mau buka warung kopi, yang ada live musiknya gitu. Dimas hanya tersenyum kecil. Ia memang anak yang pendiam. Sementara Anggi memandang ke jalanan sepi di depan kos, berpikir, iya, kita kerja keras di sini, tapi jangan lupa tujuan kita. Bukan buat hidup di sini selamanya, tapi buat bangun hidup kita sendiri, katanya perlahan. Hari berganti minggu. Musim hujan mulai datang. Genangan air membanjiri jalanan di depan kos. Kadang listrik mati berjam-jam, membuat suasana semakin suram. Suatu malam, saat hujan turun deras, Anggi terbangun oleh suara ketukan kecil di jendela kamarnya. Ia mengintip dari balik tirai tipis, tapi tak melihat siapapun. Mungkin hanya ranting pohon yang terbawa angin, pikirnya. Namun entah kenapa, udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Dan dalam kegelapan, Anggi sempat merasa seperti ada seseorang atau sesuatu yang memperhatikannya dari sudut lorong yang gelap. Ia memejamkan mata rapat-rapat, menenangkan diri. Ini hanya sugesti, bisiknya dalam hati. Rasa lelah dan kangen kampung mungkin membuat pikirannya bermain-main. Esok paginya, saat sarapan dengan teman-temannya, Anggi sempat menceritakan kejadian itu. Ah, biasa. Kos tua, banyak suara aneh, kata Reno sambil tertawa ringan. Tapi Wulan tampak sedikit tegang. Aku juga kadang dengar suara langkah kaki di atas atap. Padahal mana ada loteng di sini. Mereka saling berpandangan, lalu serempak tertawa lagi, berusaha mengusir ketakutan dengan bercanda. Mereka tidak tahu, malam-malam sunyi itu perlahan menyimpan rahasia yang kelam. Dan kos tua itu menyimpan lebih dari sekadar cerita penghuni sebelumnya. Sementara itu, hidup terus berjalan. Mereka tetap bekerja, tetap tertawa, tetap berharap. Dalam hati kecil masing-masing, mereka berjanji untuk bertahan sekuat mungkin, demi impian dan keluarga yang menunggu di rumah. Namun di balik dinding-dinding lembab kos itu, sesuatu sudah mulai bergerak, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan dirinya. Dan Anggi, tanpa sadar, sudah menjadi bagian dari cerita yang tidak hanya tentang perjuangan hidup di tanah rantau, tapi juga tentang bertahan dari sesuatu yang tak terlihat, namun nyata. Akhir pekan panjang itu datang seperti oase bagi para buruh pabrik di Cikarang. Pengumuman tentang cuti massal menyebar sejak sepekan sebelumnya, membuat suasana pabrik penuh dengan obrolan tentang rencana mudik. Banyak yang sudah tak sabar ingin kembali ke kampung halaman, melepas rindu pada keluarga yang telah lama ditinggalkan. Bagi Anggi dan teman-temannya, kabar itu seharusnya menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu. Namun, tak semua bisa menikmatinya. Sebuah pengumuman kecil yang ditempel di papan informasi pabrik membuyarkan harapan Anggi. Diperlukan tenaga tambahan untuk lembur di bagian produksi. Mohon kerjasama beberapa karyawan yang ditunjuk. Nama Anggi tertera di daftar itu. Waduh, Gi, lo nggak bisa mudik dong? Ujar Reno dengan nada prihatin saat mereka makan siang di kantin pabrik. Anggi hanya tersenyum miris. Gimana lagi? Daripada nanti diputus kontrak. Baru juga kerja 3 bulan. Wulan ikut menghibur. Sabar,
Gi, palingan cuma 1 minggu. Nanti pas gajian bisa sekalian pulang, malah bawa oleh-oleh banyak. Dimas yang biasanya pendiam, ikut menambahkan, kami doain dari kampung, bro. Hari-hari menjelang akhir pekan panjang, suasana kos mulai berubah. Satu persatu penghuni kos mengemasi barang-barang kecil ke dalam tas ransel lusuh mereka. Ada yang membawa keranjang oleh-oleh, ada pula yang sibuk mengemas oleh-oleh khas Cikarang, kue kering, kerupuk udang, atau boneka kecil. Pak Slamet, si pemilik kos, ikut sibuk membantu membereskan. Ia tampak berdiri di teras dengan kaos oblong dan sarung, sesekali menyeruput kopi hitam sambil menyapa para penghuni kos yang berangkat. Mudik yang hati-hati ya, nak, kata Pak Slamet pada Wulan, sambil mengelus pundaknya. Sore itu, Anggi berdiri di pintu kamarnya, memandangi teman-temannya yang satu persatu pamit. Kunci kamarmu bawa aja, Gi. Kalau mau keluar, tinggal dikunci sendiri. Pesan Reno sebelum menghilang ke jalanan berdebu. Saat langit mulai gelap, kos itu hampir sepenuhnya kosong. Hanya ada suara serangga malam yang bersahut-sahutan dari pepohonan bambu di belakang bangunan. Anggi menutup pintu kamarnya perlahan. Hening. Untuk pertama kalinya, ia merasa asing di tempat yang selama ini menjadi rumah kedua. Malam itu, ia menyelesaikan pekerjaan pabrik hingga pukul 9 malam. Tubuhnya terasa remuk saat akhirnya tiba kembali di kos. Dengan langkah berat, ia menaiki tangga sempit menuju lantai 2. Saat melewati lorong panjang menuju kamarnya, Anggi merasa lorong itu lebih panjang dan lebih sunyi dari biasanya. Lampu neon yang biasa berkedip kini malah mati total, menyisakan lorong dalam bayangan kelam. Hanya cahaya remang dari kamarnya sendiri yang menuntunnya. Sesampai di kamar, Anggi mengunci pintu, menggantung tas di paku dinding, dan merebahkan tubuhnya di kasur tipis. Matanya memandang ke langit-langit, mengikuti jejak retakan yang melintang di atas kepala. Dalam keheningan itu, ia bisa mendengar suara detak jarum jam, suara angin meniupkan daun-daun kering di luar jendela, dan sesuatu lagi. Suara itu samar, seperti langkah kaki di atas plafon. Tap, tap, tap. Anggi menegakkan tubuhnya, mencoba mengabaikan suara itu. Mungkin tikus, gumamnya, memaksa dirinya tertawa kecil. Tapi tawa itu mati dengan cepat saat ia menyadari, tidak ada loteng di kos itu. Malam terus beranjak. Anggi mencoba memejamkan mata, membiarkan tubuhnya tenggelam dalam lelah. Tapi suara-suara aneh terus datang. Terkadang terdengar seperti bisikan yang nyaris tak terdengar. Kadang seperti seseorang berlari kecil melewati lorong. Sekitar tengah malam, Anggi terbangun karena suara ketukan di pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Pelan, seperti ketukan orang yang ragu. Ia mendekati pintu. Siapa? Tanyanya setengah berbisik. Tidak ada jawaban. Ia menempelkan telinganya ke pintu. Tingi. Hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar. Dengan ragu, Anggi membuka pintu sedikit. Lorong kosong. Tak ada siapapun. Hanya kegelapan dan bau lembab yang memenuhi udara. Merinding, Anggi buru-buru menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Ia kembali ke kasur, menarik selimut hingga menutupi kepala. Namun ketenangan hanya bertahan beberapa saat. Kali ini, suara ketukan terdengar lagi. Bukan dari pintu, tapi dari jendela. Tok, tok, tok. Pelan, teratur. Anggi menahan napas. Ia tahu jendelanya menghadap keluar bangunan, ke arah pekarangan kosong yang dipenuhi ilalang. Tak mungkin ada orang berdiri di situ di tengah malam begini. Dengan gemetar, ia menarik selimut lebih erat. Dalam hatinya, ia berdoa, memohon perlindungan. Entah jam berapa akhirnya ia terlelap. Hanya untuk terbangun beberapa kali karena mimpi buruk yang membuat tubuhnya basah oleh keringat. Pagi datang dengan cahaya suram. Hujan gerimis turun membasahi tanah. Anggi membuka pintu kamarnya perlahan, menatap lorong yang kosong dan becek oleh tetesan dari atap bocor. Kos itu benar-benar sepi. Tak ada suara manusia, hanya rintik hujan dan desau angin. Ia memutuskan untuk keluar mencari sarapan. Saat melewati ruang tamu kecil dekat tangga, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di lantai,
Ada jejak kaki basah, seperti bekas tapak kaki telanjang, berceceran dari pintu depan hingga ke tangga. Anggi membungkuk memeriksa. Jejak itu kecil, seperti tapak kaki perempuan. Ia mengikuti jejak itu perlahan. Jejak itu berakhir di dekat pintu kamarnya sendiri. Tanpa sadar, ia mundur satu langkah. "Siapa?" bisiknya lirih. Tapi tentu saja, tak ada jawaban. Hari itu, ia habiskan waktu di luar kos, berkeliling ke pasar, ke warnet, bahkan duduk lama di warung kopi kecil hanya untuk menghindari pulang. Ia baru kembali menjelang maghrib, saat hujan reda dan langit mulai gelap. Malam itu, suasana kos semakin mencekam. Anggi memutuskan tidur dengan lampu menyala penuh. Tapi bahkan cahaya lampu tak mampu mengusir rasa takut yang perlahan menghimpit dadanya. Sekitar pukul 2 pagi, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. "Tok, tok, tok." Anggi hampir saja berteriak. Ia membekap mulut sendiri. Jantungnya berdetak liar. Dari balik celah pintu, ia melihat bayangan seseorang berdiri di depan kamarnya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam saja. Setelah beberapa saat, bayangan itu menghilang begitu saja, seperti asap yang tertiup angin. Anggi menutup matanya erat-erat, menahan air mata ketakutan. Ia sadar, ia tidak sendirian di kos itu. Sesuatu atau seseorang menemaninya. Malam itu terasa seperti malam terpanjang dalam hidupnya. Dan Anggi tahu, ini baru permulaan. Pagi itu, udara di kos terasa berat. Anggi bangun dengan kepala pening. Tubuh pegal seperti habis dihajar seseorang dalam tidur. Matahari hanya menyelinap samar dari sela-sela tirai, membuat kamar terasa lebih gelap dari biasanya. Ia menguap besar, mencoba mengusir rasa kantuk yang masih membelenggu. Tapi tubuhnya menolak. Ada rasa malas luar biasa untuk bergerak. Seakan ada tangan tak terlihat yang menahannya tetap di kasur. Akhirnya, dengan usaha berat, Anggi bangkit dan berjalan menuju kamar mandi bersama handuk kecil di pundak. Lorong menuju kamar mandi terasa lebih panjang dan lebih sunyi. Setiap langkah sepatunya bergema di antara dinding-dinding triplek yang bergetar pelan. Saat berjalan, telinganya menangkap sesuatu. Srek, srek, seperti suara kain diseret di lantai. Pelan, teratur. Anggi menghentikan langkah, memicingkan mata ke ujung lorong. Tak ada apa-apa. Mungkin tikus, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi dadanya sudah mulai berdebar tak karuan. Setelah mandi, ia bergegas kembali ke kamar. Di sepanjang siang itu, ia mencoba menyibukkan diri, membaca novel bekas yang ia beli di pasar, menonton film lewat ponselnya yang layarnya sudah retak, bahkan mengatur-atur barang di kamar. Namun, tak peduli seberapa sibuk ia mencoba, perasaan diawasi itu terus menempel seperti bayangan. Menjelang sore, saat Anggi sedang duduk di kasur, tiba-tiba terdengar suara dari luar kamarnya. Tok, tok, tok. Sama seperti malam sebelumnya. Ketukan pelan, penuh kehati-hatian, seperti seseorang yang ragu untuk benar-benar mengetuk. Anggi menoleh cepat. Dadanya berdegup kencang. Ia bangkit perlahan, menempelkan telinga ke pintu. "Siapa?" Suaranya serak, nyaris berbisik. "Tingi." Dengan sangat pelan, ia membuka pintu. Tak ada siapapun. Lorong kosong, hanya bau lembab dan suara kipas angin rusak yang berdecit dari kejauhan. Saat ia hendak menutup pintu kembali, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak. Bayangan, seperti seseorang berdiri di ujung lorong, hanya setitik gelap di antara dinding kusam. Ia menutup pintu keras-keras dan mengunci 2 kali. Tubuhnya gemetar. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Dalam ketakutan, Anggi duduk membelakangi pintu, memeluk lutut, berusaha mengatur napas. Namun, belum sempat ia menenangkan diri, lampu kamar berkedip-kedip. Sekali 2 kali, lalu mati. Kamar langsung gelap gulita. Anggi meraba-raba mencari ponselnya untuk menyalakan senter. Tapi saat cahaya kecil itu menyala, ia melihat sesuatu di cermin kecil yang tergantung di tembok. Bayangan perempuan. Di belakangnya, berdiri diam. Anggi membalik badan cepat. Kosong.
Tidak ada apa-apa. Napasnya tercekat. Ia mulai merasa tubuhnya ringan, seperti akan pingsan. Jari-jarinya gemetar saat ia mengetik cepat di ponselnya, mengirim pesan ke grup teman kos. Anggi, ada yang di kos? Ada orang aneh. Gue takut. Tapi tak ada balasan. Semua teman kosnya mudik. Ia benar-benar sendirian. Dalam keheningan itu, dari atas, terdengar suara. Dek, dek, dek. Langkah kaki berat di atas plafon. Lari. Suara langkah berlari kecil, berputar-putar di atas kamar. Lalu suara gesekan kuku di kayu. Anggi mendongak. Tidak ada loteng di kos itu. Plafon hanya beberapa papan triplek tua yang rapuh. Seharusnya mustahil ada orang di atas sana. Tubuh Anggi mulai bergetar. Ia menutup kedua telinganya, mencoba mengusir suara-suara itu. Namun suara itu tidak berhenti, malah semakin kencang. Suara kaki berlari, suara seretan kuku, dan suara bisikan. Bisikan itu begitu dekat, seolah ada yang membisikkan langsung ke telinganya. Main sama aku. Anggi menjerit, melempar ponselnya ke lantai. Dalam keputusasaan, ia berlari menuju pintu, mencoba membukanya. Namun entah kenapa, kunci pintu serasa macet. Ia memutar kenop dengan tenaga penuh, tangan berkeringat. Sementara dari belakang, ia bisa merasakan hawa dingin mendekat. Akhirnya pintu terbuka dengan hentakan. Anggi berlari keluar lorong tanpa menoleh ke belakang. Koridor sepi, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Ia menuruni tangga tua yang berderit, hampir tergelincir karena licin. Sampai di bawah, ia berhenti sejenak, mencoba mengatur napas. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, ia mendengar suara langkah dari atas. Dum, dum, dum. Seseorang, atau sesuatu, berlari mengejarnya dari atas. Tanpa pikir panjang, Anggi membuka pintu depan kos dan berlari ke jalanan gelap tanpa tujuan. Anggi berlari menembus gerimis. Sandalnya terlepas, tapi ia tak peduli. Jalanan becek membuatnya terpleset beberapa kali. Napasnya pendek, dada seperti dihimpit batu besar. Di kejauhan, lampu remang-remang warung kecil terlihat. Dengan sisa tenaga, ia berlari ke arah cahaya itu. Warung sederhana itu dikelola oleh seorang wanita paruh baya. Ibu itu tengah membereskan botol-botol minuman ketika melihat Anggi datang. Astaga, nak, kenapa kamu? Seru si ibu. Anggi jatuh terduduk di depan warung. Napas tersengal, mata berlinang. Ada yang ngejar. Katanya terbata-bata. Ibu warung buru-buru membantunya berdiri dan membawanya masuk ke dalam warung. Bau teh manis dan kayu basah menyeruak memenuhi hidung Anggi. Setelah diberikan segelas air hangat, Anggi perlahan mulai tenang. Si ibu duduk di seberang meja, memandangnya dengan tatapan iba. "Kamu dari kos belakang itu ya?" tanyanya. Anggi hanya mengangguk lemah. Si ibu menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Banyak yang gak kuat tinggal di sana. Kamu baru tahu." Anggi mengerutkan kening, bingung. "Kenapa, Bu?" Si ibu menunduk sejenak sebelum menjawab. "Dulu, waktu awal kos itu berdiri, ada seorang gadis buruh pabrik yang tinggal di sana. Dia pendiam, sering dibuli teman kerjanya. Malam-malam suka nangis sendirian di kamar." Anggi menahan napas, hatinya sudah berdegup kencang. Suatu malam, lanjut si ibu, dia gantung diri di kamarnya tepat di lantai 2, dekat kamar mandi. Anggi membeku. Ia ingat jelas, kamarnya sendiri persis di sebelah kamar mandi. Sejak itu, tiap kos kosong suka ada suara-suara aneh. Kadang ada yang lihat bayangan perempuan, kadang suara ketukan. Tapi biasanya, hanya mereka yang sendirian yang bisa merasakannya. Mendengar cerita itu, Anggi merasa dunia di sekitarnya berputar. "Makanya, kalau mau selamat jangan pernah sendirian di sana," bisik si ibu dengan nada berat. Anggi menggenggam gelas di tangannya erat-erat. Ketakutan menjalari tulang sumsum. Malam itu, ia tidur di warung, beralaskan tikar lusuh. Setiap kali menutup mata, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang,
berdiri membelakanginya. Dan ia tahu, ia belum selesai dengan teror itu. Kos tua itu belum benar-benar melepaskannya. Siang itu, hujan baru saja reda, menyisakan kabut tipis yang menyelimuti jalanan di sekitar kos. Genangan air memantulkan bayangan pohon-pohon bambu yang bergoyang pelan ditiup angin. Anggi berdiri di depan warung tempat ia menginap semalaman. Tubuhnya masih lemas, tapi ia tahu ia harus kembali ke kos. Semua barangnya masih ada di kamar. Identitas, pakaian, dompet. Ia tak bisa meninggalkannya begitu saja. Ibu warung memberinya bekal sekantong air mineral dan sebungkus roti. "Kalau kamu merasa nggak enak di sana, cepat keluar, ya," pesan si ibu. Anggi mengangguk pelan, menguatkan diri. Dengan langkah berat, ia berjalan kembali ke kos tua itu. Semakin dekat, perasaan berat di dadanya semakin kuat. Seperti ada tangan tak kasat mata yang menariknya mundur. Pintu kos sudah setengah terbuka. Entah kenapa, itu membuat Anggi semakin waspada. Pelan-pelan, ia mendorong pintu. Lorong di dalam gelap dan lembab. Bau apek menusuk hidung. Anggi melangkah masuk, menahan napas. Tangga menuju lantai 2 terlihat seperti jalan panjang menuju dunia lain. Setiap anak tangga berderit saat diinjaknya, membuat suara berisik di tengah keheningan yang pekat. Sesampai di lantai 2, ia berjalan cepat ke kamarnya. Sepanjang lorong, ia tak berani menoleh ke kiri atau kanan. Takut matanya menangkap sesuatu yang tak ingin ia lihat. Namun tepat saat hendak memasukkan kunci ke lubang pintu, ia mendengar suara kecil dari ujung lorong. Klek! Seperti suara gagang pintu yang dibuka perlahan. Anggi menoleh. Jantungnya berdetak keras. Di ujung lorong, berdiri bayangan hitam, tinggi, kurus, tanpa bentuk jelas. Bayangan itu tampak seperti asap tebal, berdenyut perlahan, bergerak meskipun udara diam. Anggi mematung. Otaknya berteriak untuk lari, tapi kakinya menolak bergerak. Bayangan itu tidak bergerak mendekat, hanya berdiri diam, seolah mengawasinya. Dengan sisa keberanian, Anggi buru-buru membuka pintu kamar, masuk, dan menguncinya rapat-rapat. Di dalam kamar, ia terduduk di lantai, menggenggam ponsel erat-erat. Napasnya memburu. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan, hanya halusinasi karena kurang tidur. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu apa yang ia lihat itu nyata. Malam datang cepat. Hujan turun lagi, lebih deras dari sebelumnya. Petir menggelegar, membuat jendela bergetar. Anggi memutuskan untuk tidak mematikan lampu kamar. Ia duduk di kasur, membungkus diri dengan selimut tipis, menatap kosong ke arah pintu. Pukul 10 malam, ia mencoba memejamkan mata. Tapi mimpi buruk segera menyerangnya. Dalam mimpinya, Anggi berada di lorong kos. Semua lampu padam. Udara dingin membekukan tulangnya. Ia berjalan menyusuri lorong gelap, hanya diterangi kilatan petir sesekali. Di ujung lorong, sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, menjuntai hingga lantai, tubuhnya kurus dan bungkuk. Anggi mencoba memanggil, tapi suaranya tak keluar. Perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya, atau apapun itu, hancur. Kulitnya melepuh, matanya kosong, mulutnya robek hingga ke telinga. Perempuan itu berjalan perlahan ke arahnya. Setiap langkahnya membuat lantai berderit. Anggi mencoba mundur, tapi kakinya seperti terpatri ke lantai. Saat perempuan itu hampir menyentuhnya, Anggi terbangun dengan teriakan. Ia duduk terengah-engah di kasur, tubuh basah kuyup oleh keringat dingin. Di luar, hujan masih deras. Petir menyambar, menerangi kamar dengan kilatan putih sesaat. Dalam kilatan itu, sejenak Anggi melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya. Dia menatapnya. Saat kilat meredup, bayangan itu lenyap. Anggi menutup wajah dengan kedua tangannya, menahan isak kecil. Ia mulai merasa kehilangan akal sehat. Tidur tidak lagi menjadi tempat beristirahat, tapi pintu masuk ke dalam mimpi buruk. Keesokan harinya, saat fajar merekah, Anggi memberanikan diri keluar kamar. Lorong masih kosong, namun entah kenapa, kali ini terasa lebih berat,
lebih dingin. Ia berjalan cepat ke kamar mandi, berusaha mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengikuti di belakangnya. Saat mencuci muka di wastafel, ia mendongak melihat ke cermin kecil di dinding. Refleksinya tampak biasa, sampai ia sadar ada wajah lain di belakangnya. Wajah pucat seorang perempuan, menatap kosong. Anggi membalikkan badan cepat. Kosong. Ketika ia kembali melihat cermin, wajah itu sudah hilang. Tubuhnya gemetar hebat. Ia memutuskan untuk kembali ke kamar, membereskan barang, dan meninggalkan tempat terkutuk itu. Namun saat berjalan kembali, di lorong, ia mendengar suara. "Jangan pergi." Bisikan itu seperti berasal dari semua arah, mengisi udara di sekitarnya. Anggi berlari secepat mungkin ke kamarnya, mengunci diri, lalu menangis dalam diam. Ia sadar, Ghost ini tidak ingin melepaskannya begitu saja. Pagi itu, langit Cikarang tampak kelabu. Awan-awan berat bergelayut rendah, seakan siap menumpahkan hujan kapan saja. Udara terasa lebih pengap, membuat Anggi sulit bernapas sejak ia membuka mata. Semalam, ia kembali dihantui oleh mimpi buruk. Bayangan perempuan dengan rambut panjang, berdiri membatu di sudut kamar. Setiap kali ia mencoba berbicara dalam mimpi, suaranya membeku. Setiap kali ia mencoba berlari, kakinya berat seperti dicengkeram rantai. Ketika akhirnya ia terbangun, tubuhnya seolah baru saja jatuh dari ketinggian. Sendi-sendinya nyeri, dan rasa lelah luar biasa menghantuinya. Anggi tahu, cukup sudah. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kos tua itu. Ia tak mau hanya menjadi korban berikutnya. Setelah sarapan seadanya, roti kering dan air mineral, ia keluar dari kos dengan tekad bulat. Ia memutuskan untuk bertanya ke warga sekitar. Warung kecil di ujung jalan menjadi tempat tujuannya. Warung itu sudah beberapa kali ia kunjungi untuk membeli keperluan sehari-hari, dan penjaganya, seorang wanita parubaya bernama Butini, tampak cukup ramah. Saat Anggi masuk ke warung, Butini sedang menyapu lantai. Mas Anggi," sapa Butini, tersenyum ramah. "Mau beli apa pagi-pagi gini?" Anggi membalas senyum seadanya. Ia membeli sebungkus rokok dan sekotak teh kotak, lalu mengulur waktu sambil mengamati sekitar. Warung itu kosong, hanya ada mereka berdua. Kesempatan. "Boleh nanya sesuatu, Bu?" tanya Anggi hati-hati. "Tentu, Mas. Ada apa?" Anggi menatap mata Butini, berusaha mengukur apakah ia bisa mempercayai wanita itu. Setelah beberapa detik ragu, ia akhirnya bertanya, "Tentang kos di belakang kos tempat saya tinggal." Seketika senyum Butini memudar. Sapu di tangannya terhenti. "Kenapa, Mas?" tanya Butini. Nadanya berubah pelan. Anggi menarik napas dalam. Saya ngerasa ada yang aneh di sana, Bu. Ada yang ketuk-ketuk pintu malam-malam, suara langkah kaki. Padahal saya sendirian." Butini menatap Anggi lama, lalu mendesah berat. Ia meletakkan sapu di sudut warung dan duduk di bangku plastik. Akhirnya ada juga yang berani nanya. Gumamnya. Anggi bergidik. Ia tahu ia tidak membayangkan semua ini. Butini mulai bercerita dengan suara rendah, hampir berbisik, seolah takut ada yang mendengar. Dulu, sebelum jadi kos, bangunan itu rumah tinggal biasa. Yang punya, orang kaya dari Jawa. Tapi karena anak-anaknya pada pindah kota, rumah itu kosong bertahun-tahun. Lalu ada orang baru beli, direnovasi jadi kos-kosan buat buruh pabrik. Anggi mendengarkan dengan saksama, jantung berdegup cepat. Beberapa tahun lalu, lanjut Butini, ada seorang gadis buruh pabrik yang tinggal di situ. Namanya Sari. Butini berhenti sejenak, menatap keluar warung seakan mengumpulkan keberanian. Sari itu pendiam, anak baik, kerjanya rajin. Tapi katanya sering dibully sama teman sekosnya. Dibilang aneh lah, suka ngomong sendiri, suka bengong tengah malam. Anggi menelan ludah. Ia merasa kisah itu mulai memasuki wilayah yang menakutkan. Suatu malam, setelah dia pulang kerja lembur, Sari gantung diri di kamar mandi. Anggi memejamkan mata sejenak,
membayangkan tempat itu. Kamar mandi yang letaknya hanya beberapa meter dari kamarnya sendiri. Orang-orang baru tahu besok paginya, setelah bau aneh mulai keluar. Lanjut Butini. Kata yang pertama nemuin. Wajahnya Sari udah nggak bisa dikenali lagi. Bibirnya biru, matanya melotot serem. Mas. Suasana warung mendadak hening. Bahkan suara kendaraan dari kejauhan terasa seperti teredam. Sejak itu, kos itu sepi. Banyak yang gak betah. Ada yang bilang sering dengar suara ketukan pintu, suara tangisan perempuan malam-malam, atau lihat bayangan hitam di lorong. Anggi merinding mendengarnya. Pak Slamet pernah mau jual kos itu, tapi gak laku. Akhirnya dipaksa jalanin, asal ada yang mau ngontrak. Butini menatap Anggi dalam-dalam. Mas Anggi harus hati-hati. Arwah Sari, konon masih mencari teman. Dia benci sendirian. Anggi mengusap wajahnya. Semua potongan kejadian yang ia alami terasa masuk akal sekarang. Suara ketukan, bayangan, bisikan. Sari. Nama itu kini tertanam dalam-dalam di pikirannya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Butini, Anggi berjalan kembali ke kos. Setiap langkahnya terasa berat. Ia merasa seolah setiap mata-mata tak terlihat mengawasinya dari balik bayang-bayang. Sampai di kos, suasana lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara burung pun nyaris tak terdengar. Ia naik ke lantai 2 dengan langkah pelan. Koridor kosong, tapi hawa dingin yang menusuk membuat kulitnya bergidik. Anggi masuk ke kamarnya, mengunci pintu, lalu duduk di kasur. Ia memandang sekeliling, mencoba mengusir rasa takut. Tapi suasana kamar terasa berbeda sekarang, lebih berat, lebih sesak. Ia menyalakan musik dari ponsel, berharap suara akan mengusir kesunyian. Tapi bahkan musik pun terdengar jauh, seolah diredam oleh dinding-dinding lembab kos itu. Malam pun tiba, dan seperti malam-malam sebelumnya, teror datang lagi. Ketukan di pintu, bisikan samar di telinga, bayangan di sudut mata. Anggi mencoba bertahan, mencoba menepis semuanya dengan doa-doa yang terus ia baca dalam hati. Tapi saat tengah malam, ia bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia berada di dalam kamar mandi kos. Cermin besar di depan wastafel retak-retak. Dari dalam cermin, sosok Sari muncul. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya pucat kebiruan. Sari melangkah keluar dari cermin, mendekat perlahan. Anggi ingin berlari, tapi kakinya berat. Suaranya hilang. Sari mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah Anggi. Temani aku. Suara itu bergaung di seluruh kamar mandi, memekakan telinga. Anggi terbangun dengan teriakan. Keringat mengucur dari tubuhnya. Dadanya berdegup kencang, tenggorokannya kering. Ia tahu, selama ia masih di kos itu, ia tidak akan pernah benar-benar aman. Malam itu datang dengan cepat. Langit hitam kelam tanpa bintang, seolah dunia sendiri telah menutup mata terhadap apa yang akan terjadi. Hujan rintik turun, menimbulkan suara ketukan halus di atap seng yang sudah berkarat. Anggi duduk di kasur, memeluk lutut, menatap kosong ke arah pintu kamarnya. Sejak kembali dari warung Butini siang tadi, pikirannya terus dipenuhi cerita tentang Sari, tentang arwah yang mencari teman. Tentang lorong kosong yang diam-diam menjadi jalan bagi sesuatu yang tak terlihat. Pukul 9 malam, listrik tiba-tiba padam. Kamar langsung tenggelam dalam kegelapan pekat. Anggi menyalakan senter ponselnya. Cahaya kecil itu menciptakan bayangan aneh di dinding. Bayangan yang menari, bergerak-gerak seolah hidup. Tak lama kemudian, suara-suara aneh mulai bermunculan. Semula pelan, seperti desahan angin. Lalu berubah menjadi bisikan. Lalu suara tangisan perempuan terdengar persis di belakang telinganya. Hiks, hiks, hiks. Anggi membalikkan badan cepat, menyorotkan cahaya ke seluruh kamar. Kosong, tapi tangisan itu masih terdengar. Dekat, sangat dekat. Tiba-tiba, barang-barang di kamarnya mulai bergerak sendiri. Buku-buku berjatuhan dari meja. Botol air mineral meluncur di lantai. Bahkan tas ranselnya yang tergantung di dinding jatuh dengan bunyi keras. Seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya.
Cermin kecil di sudut meja bergetar hebat. Anggi hanya bisa membeku di tempat. Jantung berdetak liar. Lalu, dengan suara nyaring, cermin itu retak, membentuk pola menyerupai wajah perempuan yang menjerit. Anggi menahan teriakan, mundur hingga menabrak tembok. Lampu kamar tiba-tiba berkedip sebentar, lalu mati total. Dan dalam gelap itu, Anggi mendengar langkah kaki mendekat pelan, namun pasti. Tap, tap, tap. Dia tidak berani bergerak, tidak berani menoleh. Sebuah bisikan terdengar di telinganya, sangat dekat, membuat bulu kuduknya berdiri. Temani aku. Itu suara Sari. Tak kuat lagi, Anggi berteriak, membuka pintu kamar dengan hentakan, dan berlari keluar lorong gelap. Tanpa membawa apapun, tidak tas, tidak ponsel, bahkan tidak sandal. Lorong kos seperti berubah menjadi terowongan tak berujung. Dinding-dinding triplek terasa semakin menekan, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Saat ia menuruni tangga, suara langkah kaki mengikutinya. Cepat, seram. Begitu sampai di luar, udara malam langsung menyambutnya dengan hembusan angin dingin menusuk. Anggi berlari sekuat tenaga ke jalanan sempit yang hanya diterangi 1-2 lampu jalan tua yang berkelap-kelip. Jalanan becek, penuh lubang. Setiap langkahnya membuat air kotor terciprat ke betis. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari kos terkutuk itu. Di belakangnya, ia merasa, tidak hanya mendengar, sesuatu mengejar. Seperti bayangan hitam besar yang melayang cepat, berdesing di udara. Napas Anggi berat, matanya berkunang-kunang. Dunia seakan bergoyang di sekelilingnya. Tubuhnya mulai limbung. Di depan sana, lampu warung Butini terlihat samar di antara kabut dan hujan tipis. Satu-satunya tempat yang tanpa hidup di tengah malam mati ini. Dengan sisa tenaga, Anggi berlari ke arah warung. Tapi baru beberapa langkah dari pintu warung, kakinya menyerah. Tubuhnya ambruk ke tanah. Wajahnya menghantam lumpur basah. Semuanya mulai mengabur. Dunia perlahan menjadi gelap. Samar-samar, ia mendengar suara teriakan panik. Mas Anggi! Astaga, Mas Anggi! Lalu, 2 tangan hangat mengangkat tubuhnya. Dalam setengah kesadarannya, Anggi melihat wajah Butini yang cemas. Ibu hantu, bisik Anggi lirih, sebelum pingsan. Anggi terbangun di atas tikar lusuh, dengan bau kayu basah memenuhi hidungnya. Lampu temaram warung menerangi ruangan kecil itu. Tubuhnya masih gemetar, tapi ia merasa sedikit lebih aman. Butini duduk di sebelahnya, menyelimuti tubuh Anggi dengan jaket tua. Minum dulu, kata Butini sambil menyodorkan segelas air hangat. Anggi menerimanya dengan tangan gemetar. Ia meneguk perlahan, merasakan kehangatan turun ke tenggorokan. Setelah beberapa saat, Butini bertanya pelan, "Kamu lihat dia, ya?" Anggi hanya mengangguk. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan apa yang ia alami. Butini menatap Anggi dalam-dalam, lalu berbisik, "Kamu bukan orang pertama yang lari dari kos itu." Anggi mengangkat kepala, matanya membelalak. "Dulu," lanjut Butini, "ada 2 orang buruh laki-laki. Mereka juga mengalami hal serupa. Ketukan di pintu, suara langkah, bayangan. Tapi mereka terlalu lama bertahan. Akhirnya, 1 ditemukan pingsan di lorong, 1 lagi hilang tanpa jejak." Anggi menelan ludah, merasakan perutnya mual. "Makanya," kata Butini tegas, "kalau kamu sayang nyawa, jangan pernah kembali ke sana." Anggi mengangguk cepat. Dalam hatinya, ia bersumpah, apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah menginjakan kaki di kos itu lagi. Malam itu, ia tidur di warung, di lantai dingin. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa malam, ia tidur tanpa mimpi buruk. Namun, sebelum benar-benar tertidur, Anggi mendengar satu bisikan terakhir dari kejauhan, entah dari mana asalnya. "Jangan tinggalkan aku." Suara perempuan, sayup-sayup, tertiup bersama angin malam. Pagi itu, langit Cikarang tampak labu, masih sama muramnya seperti malam-malam sebelumnya. Tapi bagi Anggi, pagi itu terasa seperti babak baru.
Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia bangun tanpa rasa takut yang mencekik. Ia membuka mata perlahan, mendapati dirinya masih di warung kecil Butini. Di sampingnya, ada secangkir kopi panas dan sepotong roti bakar sederhana. "Sudah bangun, Mas?" sapa Butini dari balik meja warung. Anggi mengangguk lemah. Ia duduk, merasakan tubuhnya masih pegal, tapi pikirannya sedikit lebih jernih. Butini datang mendekat, duduk di bangku kecil di depannya. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. "Mas Anggi," katanya pelan, "saya rasa sudah waktunya kamu tahu semuanya." Anggi menatap Butini, menahan napas. Ia tahu cerita ini bukan cerita biasa. Dengan suara lirih, seolah takut terdengar oleh sesuatu yang tak terlihat, Butini mulai bercerita. "Kos tempat kamu tinggal itu memang dari dulu sudah bermasalah. Bukan cuma karena kejadian Sari itu saja." Anggi menegakkan tubuhnya, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Beberapa tahun sebelum Sari meninggal, ada juga kejadian lain," lanjut Butini. "Seorang anak laki-laki, buruh pabrik juga, ditemukan meninggal di dalam kamarnya. Gantung diri, persis seperti Sari." Anggi merinding. Ia baru mendengar kisah ini sekarang. "Setelah itu," lanjut Butini, "ada yang kabur ketakutan, ada yang tiba-tiba sakit aneh, bahkan ada yang hilang begitu saja." Butini menatap keluar warung, ke arah kos tua yang terlihat samar di kejauhan. Pak Slamet, pemilik kos itu, sebenarnya tahu, tapi dia butuh uang. Dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Anggi mengepalkan tangan di atas pangkuannya. "Kalau kamu kembali ke sana," kata Butini serius, "kamu bisa jadi korban berikutnya. Arwah yang ada di sana tidak butuh teman. Dia butuh pengganti." Anggi menahan napas. Kata-kata Butini terasa seperti palu goda menghantam kepalanya. Mata Butini berkaca-kaca. "Saya sudah lihat terlalu banyak anak muda datang dan pergi, sebagian gak pernah kembali." Anggi merasa bulu kuduknya berdiri. Ia membayangkan lorong kos itu, kamar kecilnya, suara langkah-langkah, ketukan pintu, semuanya kini memiliki makna mengerikan. Diam-diam, ia memutuskan, ia tidak akan kembali, apapun risikonya. Siang itu, Anggi menghubungi Reno, Wulan, dan Dimas lewat telepon umum dekat warung. Suaranya gemetar saat menceritakan semuanya. Mulai dari suara langkah, ketukan pintu, mimpi buruk, hingga bayangan Sari yang terus menghantuinya. Hening panjang di ujung telepon sebelum akhirnya Reno bersuara. "Gi, jangan balik ke situ. Kami percaya sama kamu," kata Reno, serius. Wulan menambahkan dengan suara bergetar. "Nanti kami cari kos baru bareng-bareng pas pulang." Dimas, yang biasanya pendiam, ikut menyahut. "Sabar, Gi. Yang penting kamu selamat dulu." Mendengar dukungan teman-temannya, hati Anggi sedikit terasa hangat. Ia tidak sendirian. Sore itu, Pak Slamet, pemilik kos, datang ke warung. Ia berdiri di depan pintu, wajahnya kusut dan pucat. "Mas Anggi," panggilnya, "kenapa kamu keluar dari kos? Barang-barangmu masih di sana." Anggi menatap Pak Slamet dengan campuran marah dan takut. "Pak, saya nggak mau balik ke sana. Apapun yang terjadi," katanya tegas. Pak Slamet terdiam. Tatapan matanya kosong, seolah ada beban besar yang ia pendam. Akhirnya, dengan suara rendah, Pak Slamet berkata, "Saya paham. Kadang ada hal-hal yang memang tidak bisa kita lawan." Tanpa menunggu jawaban, Pak Slamet berbalik pergi. Tubuhnya membungkuk seolah membawa dunia di pundaknya. Anggi menghela napas berat. Ia tahu, keputusannya sudah bulat. Malam itu, Anggi menginap lagi di warung Butini. Kali ini, ia tidur lebih tenang, meskipun sesekali masih terbangun karena mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat kos itu dari kejauhan, gelap, kosong, tapi dari jendela kamarnya, sepasang mata memandang tajam ke arahnya. Mata yang penuh duka dan amarah. Pagi berikutnya, Anggi memutuskan mencari kos baru. Ia berkeliling dengan berjalan kaki, menyusuri jalanan sempit,
bertanya ke warung-warung, mengunjungi gang-gang kecil. Akhirnya, ia menemukan sebuah rumah kecil yang disewakan. Bersih, terang, dan penuh suara tawa anak-anak dari tetangga sekitar. Tanpa ragu, Anggi langsung menyewa sebuah kamar kecil di sana. Saat ia menutup pintu kamar barunya, ia berdiri sejenak, mendengarkan. Tak ada ketukan pintu. Tak ada suara langkah di loteng. Tak ada bisikan, "Temani aku." Hanya suara normal, suara kehidupan. Di depan cermin kecil kamar barunya, Anggi memandang dirinya sendiri. Mata yang lelah, tapi ada semangat baru di dalamnya. Ia tersenyum tipis. "Aku selamat." Dalam hati, Anggi tahu, tanah rantau tidak selalu ramah. Tidak semua tempat menerima manusia dengan tangan terbuka. Beberapa tempat menyimpan luka. Luka yang tidak bisa sembuh. Luka yang menunggu korban berikutnya untuk datang tanpa curiga. Anggi bersyukur ia bisa pergi sebelum semuanya terlambat. Dan saat ia menutup matanya malam itu, ia berjanji, tak akan pernah lagi mengabaikan firasat dalam hatinya. Karena terkadang firasat adalah peringatan terakhir sebelum maut menjemput. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.